Arteta klaim punya duo yang lebih berharga dari Erling Haaland. Jadon Sancho akan bersinar di Emirates Stadium. Alexander Isak jawab keinginan Mikel Arteta. Kelanjutan transfer Trossard ke Al-Ittihad dibongkar Fabrizio Romano. Simak informasi selengkapnya hanya di Gandero Space. Kai Havertz 18 gol dalam 17 pertandingan. Dua penyerang dinamis Arsenal, Bukayo Saka dan Kai Havertz dengan cepat membentuk kemitraan yang ampuh. Dengan kekompakan mereka di lapangan terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan ofensif Arsenal. Meski mendapatkan hasil kurang memuaskan dalam pertandingan melawan Brighton and Hove Albion akhir pekan ini, namun Saka memberi umpan kepada Havertz untuk gol pembuka, memperlihatkan tumbuhnya pemahaman dan koneksi mereka. Gol itu terjadi pada menit ke-38 ketika Saka menunjukkan visi tajam, keterampilan dan kekuatan tubuhnya, melepaskan umpan lob sempurna melewati Brighton Jan-Paul van Hegen. Havertz sendiri dengan pergerakannya yang khas mengantisipasi bola berlari cerdik di belakang pertahanan dan melakukan lob indah melewati kiper Brighton Bart Verbruggen, membawa Arsenal unggul dan menandai asis ketiga Saka musim ini hanya dalam pertandingan ketiga. Merefleksikan kerja sama mereka setelah pertandingan, Saka mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan dari Havertz dan kesenangan yang ia dapatkan saat bermain bersama pemain internasional Jerman itu. Gol Havertz melawan Brighton pun adalah gol yang ke-16 dalam 54 penampilannya untuk Arsenal, sebuah statistik yang luar biasa mengingat gol tersebut menyamai 50% dari total golnya selama berseragam Chelsea, yang dicapai hanya dalam 38% pertandingan. Pemain depan Jerman itu pun telah tampil gemilang sejak akhir musim lalu dengan 11 gol dan 7 assist tercipta dalam 17 pertandingan terakhirnya, yang menunjukkan pengaruh dan pentingnya yang semakin besar dalam sistem Mikel Arteta. Sementara itu Saka juga tampil gemilang. Sinergi yang berkembang antara Havertz dan Saka pun merupakan pertanda menjanjikan bagi Arsenal karena mereka bertekad untuk menantang di berbagai ajang musim ini. Dengan Havertz yang mulai menemukan performa terbaiknya dan Saka yang terus menunjukkan penampilan berkualitas tinggi, serangan Arsenal pun tampak lebih kuat dari sebelumnya. Lakukan hal yang sama, Joao Pedro kok nggak di kartu merah kayak Declan Rice? Menjamu Brighton di Emirates Stadium pada Sabtu 31 Agustus malam waktu Indonesia Barat, Arsenal sepertinya akan melanjutkan tren kemenangan karena tampil dominan sedari menit awal. Berhasil mencetak gol pembuka, dominasi Arsenal tiba-tiba terhenti setelah Rice mendapatkan kartu kuning kedua. Alhasil Rice pun harus keluar lapangan lebih cepat dan penyebabnya pun sepele, yakni menghalangi bek Brighton Joe Veltman yang hendak mengambil tendangan bebas. Rice pun sempat terjatuh karena tendangan Veltman yang berupaya berebut bola. Tak lama, gawang Arsenal pun bobol oleh gol Joao Pedro dan harus puas dengan skor 1-1 di akhir laga. Hal ini pun juga turut mengundang reaksi dari beberapa pihak seperti mantan wasit Premier League Mark Halsley yang juga mempertanyakan keputusan Chris Kavanagh yang memberikan kartu kuning kedua kepada Declan Rice dalam pertandingan Arsenal melawan Brighton pada Sabtu malam. Halsley pun juga mengkritik langsung Kavanagh dengan menyatakan bahwa wasit tersebut mencari masalah dan akhirnya menemukannya. Bola masih bergulir saat Joe Veltman dari Brighton mengambil tendangan bebas. Jadi restart tidak akan terjadi karena itu salah secara hukum, tulisnya kepada The Sun. Hal yang sama pun juga diungkapkan oleh Micah Richards yang ikut mengecam pengusiran aneh Declan Rice dalam hasil imbang Arsenal di Liga Premier akhir pekan melawan Brighton sebagai salah satu keputusan terburuk yang pernah saya lihat. Akibatnya kartu merah tersebut membuat Rice harus menjalani skorsing satu pertandingan yang akan membuatnya absen dalam laga besar melawan rival sekota Tottenham Hotspur setelah jeda internasional. Al-Ittihad ditolak Arsenal rekrut Leandro Trossard. Untuk diketahui bursa transfer musim panas Liga Arab Saudi di 2024 ini masih terbuka sampai 3 September. Beberapa klubnya masih mengincar pemain-pemain top dari tanah Eropa.
Al-Ittihad pun menjadi salah satu tim raksasa dari Liga Arab Saudi meminati Leandro Trossard. Apalagi penyerang sayap itu masih kesulitan dapat tempat di skuad utama Arsenal. Ditambah lagi, Meriam London sudah mendatangkan Raheem Sterling. Maka dari itu, Trossard mesti bekerja keras lagi untuk dapat menit bermain yang banyak. Sementara itu dilansir dari Mirror, pakar transfer Fabrizio Romano menyebut Al-Ittihad menawarkan harga sebesar 35 juta pound sterling atau setara dengan 714 miliar rupiah merekrut Leandro Trossard. Harga yang cukup menggoda, akan tetapi Arsenal menolaknya mentah-mentah. The Gunners masih butuh jasa pemain asal Belgia itu. Arsenal menolak tawaran tersebut. Mereka dengan jelas menegaskan Trossard tidak untuk dijual. Al-Ittihad kini mengalirkan incaran ke pemain Porto asal Brasil, Galeno. Jelasnya, untuk diketahui tawaran untuk pemain berusia 29 tahun ini adalah pinjaman awal sebesar 4 juta pound sterling dengan kewajiban mempermanenkan pada musim panas mendatang seharga 25 juta pound sterling. Akan tetapi diketahui bahwa Arsenal tidak mempertimbangkan tawaran tersebut dan melihat Trossard sebagai anggota kunci tim Mikel Arteta saat mereka berupaya membangun posisi runner-up berturut-turut di Liga Premier dan mengakhiri penantian 20 tahun mereka untuk meraih gelar. 10 laga yang dilewati Mikel Merino usai dipastikan cedera. Mikel Merino jadi satu di antara penggawa baru yang diboyong oleh Arsenal pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Namun para pendukung The Gunners belum bisa melihat aksi pemain asal Spanyol itu. Dilansir dari Daily Mail, Merino setidaknya harus absen membela Meriam London selama 2 bulan ke depan karena mengalami cedera. Merino mengalami masalah pada bahunya ketika jalani proses latihan perdana dengan Arsenal. Sang manajer Mikel Arteta pun mengkonfirmasi cedera Merino usai bertabrakan dengan Gabriel di sesi latihan. Tanggal paling cepat untuk kembali tampaknya adalah pertengahan Oktober, namun ada juga kemungkinan ia akan absen hingga awal November. The Gunners pun berharap dia bisa kembali setelah jeda internasional bulan depan atau ketika hadapi Bournemouth pada Minggu 20 Oktober malam mendatang. Hal ini tidak hanya menjadi kekecewaan pribadi bagi pemain berusia 20 tahun ini saat ia berusaha mewujudkan debut impiannya untuk klub yang telah diikutinya sejak kecil, akan tetapi juga menimbulkan masalah taktis bagi Arteta dalam jangka pendek. Sejauh musim ini ia belum mengandalkan Jorginho bahkan dari bangku cadangan, tapi hal itu kemungkinan akan berubah. Yap, cedera Merino itu membuat Arteta perlu memutar otak karena Declan Rice juga akan absen pada partai selanjutnya, yakni usai mendapatkan kartu merah di laga melawan Brighton lalu. The Gunners pun kembali akan bertumpu pada gelandang tengah lain seperti Thomas Partey, Jorginho atau menempatkan Ricardo Calafiori. Transfer sempurna Alexander Isak jawab keinginan Mikel Arteta. Alexander Isak sekali lagi menunjukkan apa yang dapat ia bawa ke Arsenal jika Mikel Arteta dan Edu berusaha merekrutnya dari Newcastle. Ketertarikan pada pemain internasional Swedia ini telah ada selama beberapa tahun, meskipun The Gunners merasa enggan karena harganya yang mahal. Benjamin Sesko dari RB Leipzig dan Victor Gyökeres dari Sporting CP adalah penyerang lain yang dikaitkan dengan kepindahannya ke Stadion Emirates, meskipun Isak kemungkinan menjadi prioritas. Chelsea juga telah melakukan kontak dengan Newcastle untuk memahami apa yang diperlukan untuk merekrut Isak meskipun pendekatan mereka ditolak. Sebaliknya fokus Arsenal adalah memperkuat lini pertahanan dengan perekrutan pemanen David Raya. Ricardo Calafiori dan Mikel Merino, dua pemain yang tampil mengesankan di Euro 2024, juga diakuisisi dengan total nilai sekitar 75 juta pound sterling. Raheem Sterling juga direkrut pada jam-jam terakhir hari terakhir bursa transfer dengan status pinjaman selama semusim dari Chelsea. Aaron Ramsdale, Eddie Nketiah, dan Emil Smith-Rowe juga telah memastikan kepergian mereka untuk membantu Arsenal mengumpulkan dana yang sangat mirip dengan yang mereka belanjakan untuk penjualan pemain. Pada akhirnya, tugas utama seorang penyerang adalah mencetak gol dan gol-gol penting, dan itulah yang dilakukan Isak selama akhir pekan kemarin. Jadon Sancho diklaim bisa bersinar di Arsenal.
Rio Ferdinand mengungkapkan pendapatnya mengenai Jadon Sancho yang menurutnya merupakan pemain yang tidak cocok dengan gaya bermain Manchester United. Ferdinand meyakini bahwa Sancho bisa lebih bersinar jika bermain di klub seperti Arsenal atau Manchester City. Sementara pada hari terakhir bursa transfer musim panas ini, Sancho dipinjamkan ke Chelsea hingga akhir musim dengan opsi untuk dipermanenkan dengan harga antara 20 sampai dengan 25 juta pound sterling pada musim panas mendatang. Ferdinand menyatakan kepindahan Sancho ke Chelsea pun bisa menjadi kesempatan untuk membuktikan kembali karirnya, meskipun ia harus bersaing dengan banyak pemain sayap lain di Stamford Bridge.